Francesco Bagnaia kembali menunjukkan mengapa ia layak disebut rajanya MotoGP era modern. Sore panas di Sepang, Sabtu 25 Oktober 2025, menjadi panggung milik Pecco setelah ia merebut pole position MotoGP Malaysia 2025 dengan catatan waktu luar biasa, 1 menit 57,001 detik. Di belakangnya, dua pembalap muda lapar kemenangan, Alex Marquez dan Fabio Quartararo, menempel ketat seperti bayangan yang enggan pergi. Sirkuit Sepang yang terkenal dengan tikungan lebar dan trek lurus panjang itu tampak seperti medan tempur penuh ledakan adrenalin. Begitu kualifikasi dimulai, deru mesin dari Ducati, Yamaha, hingga KTM menggema ke seluruh penjuru tribun. Penonton berteriak setiap kali pembalap favorit mereka melintas, tapi sorotan utama jelas tertuju pada nomor 63, Francesco Bagnaia. Pecco tahu betul, balapan di Sepang bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang mental baja. Di awal sesi Q1, ia bahkan belum mencatat waktu impresif. Persaingan sengit muncul antara Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini. Ketiganya seperti ingin menunjukkan bahwa masa depan MotoGP ada di tangan generasi baru. Namun, hanya satu yang mampu bertahan hingga akhir, Bagnaia. Aldeguer sempat mencuri perhatian dengan waktu 1:57.148 sebelum insiden mengerikan menimpanya. Motor Gresini Racing miliknya tergelincir di tikungan terakhir, membuatnya terhempas keluar lintasan. Penonton menahan napas. Tapi tak lama, Aldeguer berdiri lagi, menepuk dada, memberi tanda bahwa dirinya baik-baik saja. Meski begitu, waktunya sudah tak bisa diperbaiki. Pecco memanfaatkan momen itu untuk mengamankan posisi Q2, dan seperti biasa, tanpa ekspresi berlebihan, hanya tatapan tajam dari balik helm merahnya. Begitu masuk Q2, suasana berubah menjadi jauh lebih menegangkan. Semua pembalap besar hadir, Quartararo, Alex Marquez, Morbidelli, hingga sang rookie sensasional Pedro Acosta. Masing-masing keluar dari pit dengan strategi berbeda. Acosta langsung tancap gas, menorehkan 1:57.531. Quartararo tak mau kalah, menggeser posisi teratas dengan 1:57.195. Yamahanya tampak stabil, dan gaya balap agresif khas El Diablo kembali terlihat setelah beberapa seri terakhir ia kesulitan. Namun, yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya keluar. Bagnaia, si juara dunia bertahan. Dengan fokus penuh, ia menyalakan mode Qualifying Beast. Setiap tikungan dilibas seolah tak ada ruang untuk kesalahan. Di sektor 3, motor Ducatinya melesat sempurna, dan ketika crossing garis finish, boom, 1:57.001. Semua pandangan tertuju padanya. Pit Ducati bersorak, sementara padek lain hanya bisa menggeleng kagum. Alex Marquez sempat mencoba menyalip waktu itu, tapi hanya terpaut 0,016 detik. Sang adik Marc Marquez ini memang tampil konsisten sepanjang akhir pekan, namun kali ini Pecco terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Quartararo yang sudah sempat mencium aroma pole, akhirnya harus puas di posisi keempat, di belakang Morbidelli yang diam-diam tampil solid. Drama belum selesai. Di menit-menit akhir sesi, Pedro Acosta mengalami nasib sial. Rookie andalan KTM itu terjatuh di tikungan 4 saat mencoba memperbaiki catatan waktunya. Motor terpelanting, dan Acosta terlihat kesal, menendang udara sebelum kembali berjalan ke padet. Meski begitu, catatan waktunya masih cukup untuk menempatkannya di posisi kelima, hasil yang tetap impresif untuk musim debutnya. Sementara itu, Fermin Aldeguer, meski baru saja terjatuh di Q1, tetap berjuang dan finish ke-6 di Q2. Mental baja pemuda Spanyol itu mendapat banyak pujian dari para komentator. Joan Mir di posisi ke-7, diikuti di Gian Antonio, Zarco, dan Rins yang melengkapi 10 besar. Bagi Bagnaia, pole position kali ini bukan hanya soal angka di layar waktu. Ini adalah pesan keras bagi semua rivalnya, sang juara dunia belum habis. Setelah beberapa seri terakhir performanya sedikit goyah, Pecco datang ke Malaysia dengan tekad membara. Ducati sempat kebingungan di Mandalika, tapi kini mereka menemukan kembali ritme sempurna. Ini pole yang penting. Kami tahu balapan akan berat, tapi saya merasa motor bekerja sangat baik hari ini, kata Bagnaia dengan nada tenang seusai sesi. Sementara itu, Alex Marquez menyindir dengan senyum, kami akan lihat besok siapa yang paling kuat setelah lap pertama. Balapan besok jelas akan panas. Alex Marquez tampak percaya diri dengan settingan motornya, sementara Quartararo menunjukkan tanda-tanda Yamaha mulai kembali kompetitif di trek lurus panjang. Di sisi lain, Pedro Acosta akan mencoba menebus kesalahannya, dan Morbidelli yang finish ketiga berpotensi jadi kuda hitam di race utama.
Cuaca di Sepang juga diprediksi tidak menentu. Awan mendung mulai menggantung saat sesi kualifikasi usai. Jika hujan turun saat sprint race atau balapan utama, semua bisa berubah dalam sekejap. Ducati memang kuat di kondisi kering, tapi Quartararo dan Marquez terkenal tangguh di trek basah. Ini membuat persaingan di Sepang semakin sulit ditebak. Menariknya, Marc Marquez kali ini tidak ikut bertarung. Cedera Mandalika yang memaksanya absen hingga akhir musim menjadi kehilangan besar bagi Honda dan bagi para penggemar. Namun, dengan absennya sang legenda, sorotan kini benar-benar tertuju pada duel antara Bagnaia, Quartararo, dan Alex Marquez, tiga gaya balap berbeda yang siap saling hantam demi supremasi Sepang. Sirkuit Sepang sendiri dikenal sebagai tempat di mana segala kemungkinan bisa terjadi. Dari hujan tiba-tiba hingga duel sengit di tikungan terakhir, trek ini kerap menghadirkan drama besar. Dan kini, dengan gap waktu begitu tipis, hanya 0,016 detik antara Bagnaia dan Alex Marquez, semua tanda-tanda menuju balapan yang epik sudah terlihat. Dari paddock Ducati, para teknisi bekerja hingga malam. Mereka memeriksa setiap detail, setiap sensor, memastikan Pecco punya motor terbaik untuk start esok hari. Sementara di paddock Yamaha, Quartararo berlatih start berulang kali, mencoba menemukan momen sempurna untuk menyalip di tikungan pertama. Di sisi lain, Alex Marquez tampak santai, berbincang dengan mekanik sambil tertawa, tapi tatapan matanya jelas menunjukkan satu hal, ia ingin menang. Sepang akan menjadi medan pertempuran mental dan kecepatan. Pecco Bagnaia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat segalanya runtuh. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, inilah panggung yang paling ia sukai. Tekanan besar, persaingan ketat, dan ribuan pasang mata menatapnya. Besok, ketika lampu start padam dan deru mesin bergema di udara lembab Malaysia, dunia akan menyaksikan duel tiga pembalap dengan satu tujuan, menjadi yang tercepat. Pecco mungkin memulai dari pole, tapi dengan Quartararo dan Alex Marquez mengintai, balapan ini bisa jadi salah satu yang paling mendebarkan musim ini. Dan jika ada satu hal yang pasti, Francesco Bagnaia tidak datang ke Sepang untuk sekadar bertahan. Ia datang untuk menang, untuk membungkam keraguan, dan membuktikan sekali lagi, sang juara dunia masih berkuasa di atas aspal panas Malaysia. Semua mata kini tertuju pada nomor 63. Sepang bersiap untuk badai besar. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious